sudah selesai. Oh ya. Tadi saya tidak bisa pas jam 9 karena ada tamu. Maaf. Iya. Bu. Ya. Maka Mbak Tiwi bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, Bu Uswatun Hasanah, yang kami banggakan teman-teman semua Yunda-Yunda Nasyiatul Aisyah se-Kabupaten Gresik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi barokah oleh Allah, sehingga bisa berjumpa kembali di forum daring, yaitu kajian Ramadan Fikun Nisa, yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Gresik, khususnya oleh Departemen Dakwah. Marilah kita buka agenda hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi langkah kita untuk menuntut ilmu dan acara kajian pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Yunda Iit untuk memimpin ngaji, untuk mengaji dulu. Kami persilakan Yunda Iit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bil thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i
ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallah amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita patut bersyukur ya, karena kita dipilih Allah untuk bisa menuntut ilmu Islam di pagi hari ini. Terima kasih Bunda Iit. Selanjutnya
kajian Fikun Nisa yang disampaikan oleh Bu Uswatun Hasanah. Oh, mic-nya Bu Us. Mic-nya belum boleh. Tidak ada sekapur sirih, barangkali dari ketua bidangnya atau dari ketua NA-nya atau enggak ujuk-ujuk langsung begitu? Iya. Supaya saya tahu gambarannya. Ya, ini ketua bidangnya itu Mbak Iit. Mbak siapa? Yunda Iit ini ketua bidang dakwah. Oh ya monggo di KB Ini no. ada ketua PDNA-nya. Nah, baru kelihatan. Nah, ini monggo. saya persilakan. Ini saya hanya mengantarkan saja ya. Nah, ini Kak moro-moro ujuk-ujuk mae melbu itu. Iya. Tadi Bu saya hadir ke Mugep tadi. Online apa? Itu Bu Us. Offline Bu. Offline tapi saya enggak kuat Bu. Saya wakilkan Bu Uyun tadi yang datang. Ada acara juga di Mugep ini. Iya, makanya ini saya juga lagi ke Zoom di Mugep. Oh begitu. Mendua. Mendika. Baiklah, saya serahkan kepada Yunda Iva Farida, Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Gresik, untuk menyampaikan sekapur sirih, katanya Bu Ustadz. Oke. Sebentar, saya off-kan dulu semua. Terima kasih Mbak Tiwi, Bu Uswatun yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uswatun Hasanah yang saya hormati, Yunda-Yunda semua dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah, Departemen Dakwah khususnya, mana ini Mbak Iit, dan tentunya Yunda-Yunda Nasiah se-Kabupaten Gresik yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk yang kedua kalinya kita masih bisa bertatap muka lagi walaupun via virtual. Ini tidak lain karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunda-yunda sekalian yang berbahagia dan Bu Uswatun Hasanah. Jadi mulai hari ini kita dari teman-teman daerah yang sepakat mau mengkaji lebih dalam tentang fikih wanita atau fikih nisa, yang kebetulan referensi yang kita ambil adalah dari buku yang ditulis oleh ibunda kita. Dan di sini maksud daripada kita adalah supaya kita ini sebagai putri kecil Muhammadiyah dan Aisyah, sebagai organisasi gerakan keperempuanan yang ramah ibu dan anak, di sini kita bisa mengkaji lebih dalam tentang aturan-aturan yang ada di agama kita seperti itu. Jadi sehebat apapun kita menjadi apapun kalau kita tidak berpedoman teguh pada aturan agama kita, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah, tentunya hidup kita akan kurang berkah atau salah kaprah seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan kita sangat sederhana dan insya Allah sangat mendalam, yaitu kita ingin mengkaji lebih dalam bab-bab yang khusus membahas tentang wanita seperti itu, yang kemarin ada 4 kali pertemuan insya Allah, dan kita mohon bantuannya Bu Uswatun untuk mendampingi kita untuk belajar, dan mungkin kedepannya kita akan banyak diskusi, teman-teman Nasiah akan banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadinya, sehingga nanti Bu Us yang mendampingi kita belajar ini bisa memberikan intinya meluruskan kita. Namanya kadang anak muda itu kan roto blasur saya kan roto blasur terus saenake dhewe ngoten Bu Us. Nah mungkin itu saja sebenarnya keinginan kita, agar kita ini di rumah sebagai ibu muda bisa mendampingi anak-anak kita belajar lebih benar lagi, kita bisa menjadi istri yang lebih benar lagi, kita bisa menjadi wanita yang benar-benar solehah, bisa dari pakaian kita, dari tata krama kita, tutur kata kita benar-benar sesuai dengan syariah agama kita seperti itu. Mungkin itu saja Bu Us. Dari kajian ini adalah kebetulan
dikawangi atau penanggung jawabnya adalah Departemen Dakwah, yang mana di sini ada Yunda Iit dan beberapa anggotanya. Yang kemarin kajian awal Ramadan kita sudah awali dengan webinar bersama Dr. Arif dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, spesialis anak, dengan tema Ramadan datang, gizi anak janganlah lupa. Jadi intinya kita sebagai ibu di rumah, yang mana kader-kader Nasiah ini masih rata-rata ibu produktif, masih mendampingi anak di rumah, baik itu balita maupun usia SD SMP. Tentunya di bulan Ramadan ini menjadi tantangan tersendiri kita mendampingi anak di rumah, seperti itu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang gizi anak, sekarang kita bahas tentang siraman rohani yang bisa memperdalam keimanan kita sebagai seorang wanita muda. Mungkin itu saja Bu Us dan Yuda sekalian. Mohon maaf saya masuknya telat karena memang mendua dan mentiga hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Iva. Sangat jelas sikap dirinya. Kemarin mengkaji tentang anak. Terima kasih kepada Yunda Iit dan Yunda Iva. Nah, ini sikap dirinya sampun, Bu. Berarti tinggal kita mendengarkan materi dari Bu Uswatun Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nanda, kalau saya manggilnya harus Nanda ini ya. Cek rasa tua. Nasyiatul Aisyah dari PDNA yang saya banggakan, semuanya saja. Apakah ini juga dari cabang ikut? Dari masing-masing cabang ada ikut ataukah cuma daerah saja? Oke, Ibu, cabang juga ikut. Alhamdulillah. Masih 24 ya. Perwakilan cabang juga. Mestinya harus di atas 30, mudah-mudahan menyusul gitu ya. Yang saya lihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada Ramadan yang ke-6 ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi ringan langkah untuk ngeklik Zoom untuk ikut bergabung di acara PDNA yang sangat amat luar biasa ini. Ini adalah tanda kesyukuran kita sebagai hamba Allah, kita bisa lebih meningkatkan ibadah makhdhoh kita, sedangkan kita posisi kita sebagai khalifah Allah, mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk melakukan karya-karya atau aktivitas-aktivitas yang itu adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, anak-anak NA, anak-anak aku paling soro nih kalau anak-anak itu ya. Nasyiatul Aisyah, memang kenyataannya ya anaknya Aisyah. Kali ini Bu Us minta maaf nanti kalau Bu Us tidak bisa terlalu bersemangat gitu ya, karena bagaimanapun Bu Us bersyukur karena 5 hari yang lalu Bu Us sempat masuk di ICU 2 hari gitu ya, dan ingin rasanya waktu itu Mbak Iit aku gak iso ya, tapi itu saya tidak tega gitu. Mudah-mudahan saya
harapan besar Allah memberikan kesembuhan, kesehatan sehingga bisa bersilaturahim bersama Nasyiatul Aisyah yang memang hal seperti ini yang sangat amat kita rindukan, kan begitu ya. Kita bukan berarti Bu Us memberikan tausiah, tetapi ini adalah sharing bersama. Tentu saja materi yang akan saya sampaikan tentu sangat amat berbeda, tidak sama dengan seperti Bu Us pengajian di jajaran Ibu-Ibu Aisyah, yang di majelis tablik, yang di komunitasnya yang memang itu sepuh dan sebagainya. Tapi saya kali ini adalah berhadapan dengan para kader Aisyah tangguh, yang mana problematika dan kemudian referensi wacana kehidupan juga sangat amat beragam. Maka saya lebih setuju kalau kita sharing bersama. Siapa tahu Bu Us yang lebih tua ini lebih disi pengalaman dalam kehidupan maupun dari kajian-kajian, tapi itu juga tidak menjamin. Jadi sekali lagi ini ayo kita niatkan sebagai kita sharing bersama, tholabul ilmi bersama, karena hakikatnya Bu Us menyampaikan adalah Bu Us juga belajar. Nasyiatul Aisyah yang saya banggakan, sebelum saya masuk materi, bagaimanapun kalau sudah ada Aisyah dan Nasyiah ketemu, itu harapan besar. Saya sangat bermimpi untuk saya ditakdirkan Allah bisa menangi ketua PDA dari anak-anak Nasyiah Aisyah yang sekarang ini wajahnya cantik-cantik yang ada di depan Bu Us gitu ya. Jadi dan terutama dari Gresik gitu ya, dari Gresik, karena Bu Us ini dari Surabaya kemudian hijrah ke Gresik, tetapi tertangkap 2 periode, yang pertama 2005-2010 dan pada akhirnya tidak apa-apa, tidak ketun sih, cuma alangkah seandainya itu dari para Nasyiah. Nah, tentu kajian ini amat sangat penting karena bagaimanapun mungkin tidak terlalu berlebihan bila Bu Us menyampaikan Nasyiatul Aisyah tidak semuanya kader dari bawah gitu ya, istilahnya tidak selalu dari anaknya dari keluarga Muhammadiyah, tidak selalu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Muhammadiyah, itu tidak mesti begitu gitu ya. Bisa juga ujuk-ujuk kemudian gabung karena orang-orang yang gabung di Nasyiah itu kok ramah-ramah, kok enak sehingga gabung. Sehingga memahami ideologi Muhammadiyah itu sangat penting. Kalau boleh saya mengulang kembali, ideologi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan faham agama. Bagaimana model gerakan dakwah kita tentu tidak ada warna-warni ya. Kita adalah ortum Muhammadiyah, tentu adalah seirama. Sebetulnya sekarang ini kan ada kajian Ramadan ya. Mestinya PDNA juga ikut supaya tidak satu wacana begitu, info-info yang terpenting. Dan yang kedua sekali lagi, ideologi Muhammadiyah itu adalah faham agama dalam Muhammadiyah. Kenapa ada faham agama dalam Muhammadiyah? Bukankah sama-sama Islamnya? Iya, tetapi cara memahami ayat, cara menafsirkan ayat itu Muhammadiyah selalu melalui tangga bayani, irfani, dan burhani. Ya, burhani dan irfani, bayani, burhani, dan irfani. Maka tidak semua ayat satu ayat, tetapi pemahamannya bila tidak rajin baca tarjih, bila tidak sering berkomunikasi dengan orang-orang persyarikatan yang memang itu pada ahlinya, maka tidak menutup kemungkinan sudah lama di NA tapi wudune ya sik ngene kuwi, ya kan? Sudah lama di NA seragamnya wis ganti bolak-balik, tetapi cara sholatnya wat itu kan tidak menutup kemungkinan begitu. Jadi ini sangat luar biasa, ide ini sangat luar biasa yang diawali di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal langkah dan saya berharap ini akan ditindaklanjuti. Meskipun pematerinya bukan Bu Us ya, meskipun pematerinya bukan Bu Us, yang lain monggo. Tetapi itu ada sharing bersama untuk bagaimana mengkaji faham agama dalam Muhammadiyah. Yang baru-baru ini ada Munas Tarjih Muhammadiyah. Sudahkah para NA mendapatkan itu? Sudah tahu perkembangan apa?
Ataukah cuma tahu, oh imsaknya itu subuhnya molor 8 menit, hanya itu saja, tetapi ada yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu Nasyiatul Aisyah yang saya banggakan, kalau sekarang ini saya dikasih tema apa ini? Kebiasaan perempuan yang diluruskan. Lah ini nanti saya tak menyampaikan pengantarnya saja. Kira-kira yang banyak penyimpangan di lapangan itu seperti apa, mungkin beragam gitu ya. Dan kemudian kita kaji bersama, kita kembalikan kepada aturan agama itu seperti apa. Yang jelas saya mengawalinya, kalau kita bicara Ramadan, kita tidak terlepas dari awal kita menyampaikan bahwa Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berulang-ulang kita baca, berulang-ulang kita dengar. Tetapi sudahkah pemahaman yang sedetail yang diharapkan indikatornya Allah itu sudah kena? Itu juga belum tentu. Maka sekarang ini izinkan Bu Us untuk menyampaikan ayat itu kita memahami diwajibkannya kita puasa itu ada maksud tujuan gitu ya, dan kemudian ada fungsi. Manakala kita itu melakukan sesuatu nggak ada tujuannya, kan nggak ada ghirah untuk melakukan kemana, tidak ada panduan dan targetnya apa, sehingga kita yang pertama kita dalam beribadah, ibadah apapun itu harus tahu tujuannya apa. Oh, untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, tujuan kita di dunia ini adalah mengemban misi pengabdian, nah, seperti itu. Nah, kalau dalam ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Yang pertama itu ya, yang harus kita bawahi, bahwa takwa itu adalah asas kehidupan kita. Bagaimanapun kita sudah memahami bersama bahwa yang namanya takwa itu adalah tangga yang teratas. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada ikhlas, baru ada takwa. Ujuk-ujuk takwa tidak bisa. Iman itu adalah pekerjaan hati, apa yang kita yakini dalam batin, kemudian Islam, kemudian kita berserah diri kepada Allah, totalitas semua aturan Allah itu berusaha kita laksanakan, kan gitu ya. Nah, ihsan, makanya ada amanu wa amilus sholihah, apa yang kita yakini tidak bisa kita yakini saja, tetapi actionnya bagaimana. Kalau percaya saja, iman saja itu namanya aliran kepercayaan, kan itu ya. Tetapi kalau aman wa amilus sholihah itu dibarengi dengan amal perbuatan tentu sesuai dengan aturan Allah. Nah, setelah itu ada ihsan ya. Ihsan itu adalah sudah mengaplikasikan apa yang bisa bermanfaat untuk manusia. Enggak bisa dong kita sholat melulu kemudian makanya ada simbol, ada takbir, kemudian ada salam. Takbir itu adalah pengabdian diri kita kepada Allah. Nah, salam itu bukti dari sholat itu apa yang dirasakan oleh orang sekeliling kita. Nah, begitu juga dengan ini saya sekilas saja, nanti kita bisa sharing. La'allakum tattaqun itu kalau sering kita dengar, takwa itu adalah bagaimana ngati-ngati mengkondisikan diri kita itu berhati-hati untuk tidak melakukan larangan Allah dan bagaimana kita mengkondisikan diri untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah. Jadi bagaimana kita berusaha menghindarkan diri hal-hal yang menjadikan Allah murka dan bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Allah itu ridho terhadap apa yang kita perbuat. Itu pernyataan sederhana tetapi dalam pengamalannya. Nah, kalau dalam konteks kutiba alaikumusiyam diakhiri dengan la'allakum tattaqun itu takwa di sini dalam arti menseimbangkan antara iman, Islam, ihsan dan kemudian ikhlas. Artinya dampak dari puasa yang kita lakukan sejauh mana kita menimbulkan empati kita, sejauh mana bukan hanya sekedar menahan lapar. Nanti saya terangkan. Nah, itu adalah tujuan puasa. Untuk meraih takwa, maka itu juga harus melalui proses. Kapan? Kalau Bu Us sekarang usianya sudah 58 tahun, mungkin dulu awal
awal puasa itu kira-kira umur 6 tahun mungkin ya, saya ya 6 tahun. Nah, sudah 56 kali saya puasa. Tetapi sudahkah takwa itu sudah saya raih? Belum tentu. Makanya tidak ada habisnya kita melakukan upaya proses untuk menuju ke takwa. Nah, sedangkan fungsi, apa fungsinya kita puasa ini adalah diantaranya adalah menahan hawa nafsu kita. Itu fungsi. Sebagaimana kita berumah tangga, teman-teman NA ya, ojo keliru antara tujuan menikah dengan fungsi menikah. Kalau tujuan menikah itu adalah terciptanya, terwujudnya mawaddah sakinah warohmah, ya, tentrem ayem. Itu adalah tujuannya. Bagaimana prosesnya? Macam-macam. Tetapi kalau fungsinya adalah sebagai memperbanyak keturunan atau sebagai dengan adanya keturunan, maka keliru besar bagi orang yang menikah belum punya anak, kemudian menikah lagi supaya punya anak, itu tidak paham akan tujuan pernikahan. Jadi fungsi itu adalah untuk melahirkan keturunan, tapi kalau tujuannya adalah untuk terciptanya sakinah mawaddah warohmah. Nah, teman-teman NA, menahan hawa nafsu ini adalah fungsi kita di dalam berpuasa ini. Maka disinilah kita perempuan biasanya di dalam golongan nahan hawa nafsu ini, terutama contoh nanti mungkin bisa dikembangkan di dalam hal bagaimana nafsu kita, nafsu itu kan keinginan gitu ya. Jadi keinginan kita untuk mewujudkan itu, maka dari sisi konsumsi misalnya, tapi mudah-mudahan dengan pandemi ini ada penurunan begitu ya. Jadi saling posting, saling pamer di medsos itu sudah nyiapin buka puasa, ono es jauh, es apukat dan macamnya. Satu lagi, ilingo, di sisi lain itu ada yang nggak bisa bikin es sirup saja nggak bisa, arpe utang tonggo gula yo kok nggak pantas. Tapi seringkali kita abai itu gitu. Kita abai itu karena ada kebanggaan aku sebagai istri yang bisa nyiapin ini. Tetapi sisi lain itu, makanya menahan dari untuk pamer, menahan untuk bagaimana ngeklik medsos yang tidak ada kemanfaatannya. Saya seringkali protes manakala saya tidak punya uang, manakala saya tidak bisa punya sesuatu, kemudian teman itu pamer makan ayam bakar misalnya, ya Allah, sing kene iki mangan mie wis 3 dino, kok koyo ngene dosa. Ya. Jadi makanya kita bagaimana kalau boleh saya katakan hal yang perlu diluruskan itu adalah pamer-pamer ngono iku dikurangi. Jangan dibiasakan, jangan menjadi budaya. Karena apa tujuannya? Allah dari kata siam itu adalah menahan, ya, menahan diri dari lapar. Kalau istilahnya adalah menahan diri dari minum dan makan dan dari nafsu seksual dan hal-hal yang dilarang di dalam puasa itu semata-mata mengharap ridho Allah. Maka menahan yang semacam itu adalah bagian dari fungsi puasa kita. Manakala kita itu sudah merasa lapar, bukan sekedar seremonial, oh ngene ternyata wong melarat itu ngene, ket isu sampai awan, peteng sampai koyo ngene. Tetapi kemudian kita maghrib dengan ada sajian yang luar biasa. Apakah cukup itu? Yang dimaksud siam itu apakah cukup itu? Tidak. Makanya untuk pemahaman di Muhammadiyah ada bayani, burhani, dan irfani. Setelah kita merasakan lapar itu loro, setelah arpe kepingin nyajikan buka puasa di meja makan itu beragam, tetapi duit itu hanya nyekel duit 20.000, maka timbullah empati kita kepada orang lain. Manakala kita ada rezeki, ayo kita wujudkan dengan gerakan untuk berta'awun sosial.
gitu ya. Jadi di puasa ini buah dari merasakannya lapar kita itu membuat diri kita menjadi apa ini namanya, ada kesadaran untuk bagaimana kita bisa berbagi sesuai dengan kemampuan. Ayo Bu, sungguh aku kisah jane ngono kategori wong sing dibagi itu sudah beda lagi. Tetapi ingat alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i itu sebuah kepuasan bagi kita. Gak ketang kolok sak mangkok, gak ketang itu, tetapi dalam agenda kehidupan kita itu memberi orang lain, bukan minta diberi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman NA, sekali lagi ta'awun sosial ini sangat amat kita gerakkan bersama gitu ya. Dan tolong kita jangan jangan ikut budaya-budaya yang sudah ada di luar sana yang bahasa ojo gampang katutan, maaf, untuk berbagi nasi bungkus di perempatan jalan. Coba deh kalau kita pikirkan yang lebih ini. Kalau yang lewat itu gelangnya tumpuk wolu juga sampean kasih, ya kan? Yang mereka yang sudah belanja ada es tegan, ada es siwalan lewat itu sama juga berusaha ngasih kemudian difoto. Apakah itu sasaran yang tepat? Kita loh punya jamaah banyak, bisa lewat ranting, bisa lewat masing-masing bidang. Tetangganya Mbak Iit berapa ya yang kira-kira yang butuh buka untuk sahur? Berapa ya dari RT-nya Mbak Tiwi itu yang kena terpapar COVID, artinya dengan adanya COVID ini kemudian di PHK atau setahun gak iso dodolan dan macam-macamnya, itu adalah yang tepat sasaran. Jadi jangan gampang yang ini namanya hanya karena gebiarnya, bukan, tapi hakikatnya kita berbagi itu apa. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan menahan hawa nafsu itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya saya lebih menekankan ta'awun sosial ini betul-betul mari kita kuatkan dengan gerakan-gerakan yang terkoordinir dan itu tentu akan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang biasanya saya nanti lebih banyak sharing ya. Kebiasaan di dalam bulan puasa ini yang biasanya perempuan itu menunda-nunda mandi bersih, mandi besar ya setelah menstruasi, engko be metu maneh gak keramas. Engko be tidak boleh gitu. Harus ada ikhtiaton, harus ada kehati-hatian untuk bagaimana mensegerakan untuk bersuci dan kemudian bisa melaksanakan puasa. Tapi insya Allah kalau di jajaran NA insya Allah itu ada mungkin tetapi sedikit sekali yang terjadi kan seperti itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, di antaranya kita berpuasa itu kan ada amalan-amalan yang dianjurkan, tetapi saya lebih pada amalan-amalan yang mengotori gitu ya, yang mengotori termasuk itu tadi terlalu israf di dalam mensajikan itu sehingga makna lapar itu sendiri menjadi kabur, menjadi seremonial saja. Dan kemudian untuk berkata bohong atau berkata yang tidak ada gunanya, lawun itu sia-sia gitu ya. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita mau tidak mau sudah begitu eratnya tangan kita dengan gadget, maka hal-hal yang kurang bermanfaat itu sangat amat punya peluang besar untuk melakukan itu. Nah, maka di puasa ini, ayolah kita ada gerakan untuk bagaimana tidak gampang mengomentari hal-hal yang kurang bermanfaat, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat dan kurang bermanfaat. Makanya dikategorikan sebagai lagwun gitu ya. Jadi kalau saya boleh membaca satu hadis, malam yada qaula zur wal amalu bihi falinafsilillahi hajatun fih ayyada atau amuhu wasarobu. Bahasa gampang ini. Lek awakmu poso kemudian gak iso ninggalno hal-hal sing gak bermanfaat, itu gak usah poso lah, percuma. Hanya dapat lapar dan haus saja. Maka
karena dengan medsos itu kita punya peluang besar, ayolah itu menjadi gerakan untuk bagaimana tidak gampang berkomentar atau ya termasuk memposting hal-hal yang orang lain menjadi tergiur, gak dibagi, tetapi kemudian kita pamer semua itu. Nah, itu adalah yang biasanya melekat. Nasyiatul Aisyah itu adalah ibu-ibu muda, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Iva, ya, maka bagaimana kita itu berusaha menjadi seorang istri yang bisa mendampingi suami, seorang ibu yang menjadi al-madrasatul ula, tapi gak cukup itu, kita juga punya tanggung jawab untuk pembinaan umat. Maka kalau saya bicara di NA, apa saja yang kita bicarakan di NA, ilmu apa saja, itu tidak cukup untuk kita pakai diri sendiri, tapi bagaimana kita menggerakkan. Itulah hakikatnya kita sadar bahwa kita ini adalah para aktivis organisasi yang tidak sekedar kita punya ilmu, tetapi bagaimana menyampaikan dan bagaimana menggerakkan. Kan begitu ya? Kalau itu belum kita lakukan, banyak istighfar di hadapan Allah di bulan puasa ini, bagaimana kita sudah tercantum SK menjadi jajaran pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah tingkat daerah, tingkat cabang, yang itu notabene para pimpinan, tetapi masih belum ada jiwa menggerakkan dan bagaimana jiwa untuk mendakwahkan baik bil hal maupun bil lisan. Itu pengantar saya, Mbak Tiwi. Saya lebih berharap untuk sharing, kira-kira yang banyak perlu diluruskan itu yang mana dari problematika NA secara intern atau masyarakat di sekitar kita, yang tentu saja kita berharap untuk bisa memberikan pencerahan, bukan sekedar penonton dari ketidakbenaran atau penyimpangan, tetapi bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Memang itu adalah gerakan dakwah, itu adalah ciri khas karakteristik dari persyarikatan kita. Terima kasih, itu sementara. Oke, Bu Us, terima kasih atas pemantiknya, memantik kita semua untuk memikirkan hal tersebut. Sebenarnya ini Mbak Vita, ini Yunda Vita. Ya. Ini sebenarnya tugasnya Yunda Vita, Bu. Jadi saya kembalikan lagi ke Yunda Vita. Enggak apa-apa Yunda Tiwi. Assalamualaikum Bu Uswatun. Pripun kabar? Warahmatullahi. Aduh, apa kabar? Sudah lama tidak pernah ketemu ya. Nggih, ngapunten ini tadi terlambat karena ada lomba. Ya. Saya mau sharing dengan Bu Uswatun saja Yunda Tiwi. Ini materinya Bu Uswatun sangat mengena sekali Bu Us, jadi kayak apa, jadi refleksi begitu, soalnya kami termasuk ibu-ibu muda tadi ya, dikatakan ibu-ibu muda rasanya langsung GR gitu, masih muda. Nah, memang muda, yang tua Bu Us. Ini Bu Us, kadang itu kami itu dilema Bu Us, para ibu-ibu muda ini, soalnya kan tadi betul yang dikatakan Bu Us ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpancing gitu. Cuman kadang kami itu gini Bu Us, mungkin ini saya, teman-teman enggak mungkin ya. Kalau kita kan sudah punya sosial media nih, kemudian itu lihat apa story-nya teman-teman atau di Instagram-nya teman-teman atau di status WA-nya teman-teman gitu ya, tiba-tiba posting lagi tarawih gitu. Enggak gitu, posting alhamdulillah hari ini sudah tilawah sampai juz berapa gitu misalnya. Terus habis itu nanti kita itu akhirnya terpancing, waduh temanku sudah juz sekian, aku loh ternyata sudah, misalnya temanku alah dia loh masih juz 5 aja udah posting gitu kan, akhirnya gitu kadang itu. Terus aku udah juz 7 aja nggak posting juga, alhamdulillah sudah juz 7 gitu. Kan berarti ada sesuatu yang akhirnya merusak apa niat awal gitu ya, gitu. Yang pertama. Yang kedua mungkin juga kadang pun saya juga gini, kadang habis masak gitu ya Bu Uswatun ya, terus posting gitu,
menu buka hari ini adalah tadi Bu Uswatun kan bahas itu juga, tidak semua yang di luar itu bisa menikmati makanan seperti kita enaknya gitu ya Allah. Selama ini terus aku tuh ngapain pakai posting-postingan kadang kayak gitu juga. Itu sangat mengena sekali. Jadi terima kasih Bu Uswatun sudah diingatkan gitu, karena kadang kami seperti itu enggak, insya Allah enggak ada niatan untuk pamer atau apa, enggak ya, mungkin niatannya itu kepengen di-upload gitu atau apa gitu, tapi ya ternyata juga mungkin ada sedikit yang itu enggak terasa, ternyata ya ada pamernya ya gitu. Nah padahal kan kita tahu kalau misalnya berbuat kebaikan itu ya kalau bisa tidak ditampak-tampakkan kan begitu. Nah kalau semua apa-apa diposting lah, terus yang ikhlas ini yang sebelah mana gitu, yang benar-benar ikhlas gitu. Mungkin saya minta tipsnya Bu Uswatun. Kira-kira kalau misalnya ya namanya setan tuh kan dari segala sisi itu selalu menyerang gitu. Sekarang sadar, nanti Bu Uswatun sudah menutup acara ini sore gitu, nggak tahu kemana lagi. Kira-kira bagaimana ya Bu Usia untuk ini bisa selalu mengendalikan gitu. Oke. Ini sebagai penanya apa sebagai moderator? Moderatornya Yunda Tiwi. Ini gak main nih. Sampean. Gimana ini Mbak Tiwi, langsung dijawab atau gimana? Oke, monggo Bu Us, silakan. Itu curhatannya itu, Bu. Oke. Pokoknya lain kali nggak boleh gitu lagi. Siapa yang ditugaskan moderator, ya moderator dong. Oke, ya. Supaya beda. Maaf. Supaya beda ya antara kita berorganisasi. Maaf bahasa saya. Rujaan di kampung itu beda, ya kan? Kalau rujaan di kampung, aku duwe gula bang, oh ya aku duwe krain, guriuk, ya sudah. Tetapi kalau organisasi kan enggak begitu ya. Besok apa ya? Untuk supaya Dasa Wisma ini ada kedekatan, kita bikin rujaan yuk, ya kan ya, ada planning gitu ya. Terus kemudian kamu bawa apa? Bawa ini gula merah, oh ya. Terus ini ya, terus aku yang timunnya, aku kacangnya. Oke, kalau gitu kumpul di mana ya, jam berapa? Nah, ada begitu. Jadi bedanya bahasa saya rujaan wong kampung dengan organisasi itu beda. Maaf. Jadi harus ada itu tadi, makanya mohon maaf karena saya itu merasa emaknya gitu ya. Kalau udah habis ngaji terus ucuk-ucuk, saya tidak tahu apa ini ya maunya, pengajian ini sekedar ini atau apa. Tapi kalau sudah ada sambutan dari nasiah yang Mbak Iva tadi dari PDNA, oh jadinya tahu, oh seperti itu ya. Oke. Tambahan dari Bu Us. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita itu yang tahu kretek atine awake dhewe iku kita dan Allah. Manakala meskipun dalam pernyataan enggak riak kok Bu, terus ngapain? Aku lagi makan sama suamiku sama anak-anakku. Berarti saya melihat, oh Mbak Vita lagi makan di Rahmawati ya. Aku makan di warteg ya Allah, kapan aku kayak Mbak Vita? Atau, dosa ya. Lah itu kan eman-eman. Bukan berarti tidak boleh posting. Monggo. Contoh, maaf. Kalau Bu Us ada kegiatan, tak posting itu bukan berarti saya itu, Bu Us tuh aktivitasnya banyak, bukan itu. Tapi maksudnya menghalau, nek sing ono sing telepon, nek ono sing itu tahu bahwa Bu Us itu posisinya sekarang lagi ini, itu nawa itu saya. Jadi bukan berarti sekarang Bu Us lagi ngisi NA, nanti Bu Us lagi bersama para ini. Bukan itu tujuan saya, tetapi ini loh, saya sekarang itu lagi menyelesaikan ini. Jadi kalau ada yang mau telepon itu mesti ya saya tadi mau telepon Bu Us, tapi karena Bu Us, nah seperti itu. Jadi Mbak Vita boleh posting, tapi tolong diolah hati mana kira-kira yang membawa kemanfaatan dan membawa kemudaratan. Yang itu tadi maaf hal yang sepele, gak niat kok Bu aku mameri, tapi bagi yang pas delok terus gak duit terus ya apa.
Apalagi kita di musim pandemi, rasa empati. Sementara kita ini adalah dengan teologi Al-Ma'un, itu adalah sebagai tonggak didirikannya persyarikatan, maka peduli sosial itu adalah dasar asas kita berorganisasi. Kan begitu ya. Kita menghindarkan diri bagaimana untuk tidak menjadi pendusta agama. Itu bagaimana kita tidak umroh ping 10, tetapi 2 rumah dari rumah kita tidak bisa nyekolahkan anaknya. Podo-podo saen agak ketok, seragame podo soalnya oleh nyicil ping 3 kabeh. Tetapi bagaimana kondisi di balik masing-masing anggota kita, sudahkah kita tahu? Sedangkan kita dengan cerita, oh ya Allah, alhamdulillah ditukono bojoku kacamata 2 juta loh, tapi biasa-biasa saja. Yang satunya, ya Allah, kacamataku 50.000 tuku nang Joglo. Harus hati-hati. Maaf, ini biasanya saya kan ya pernah muda ya, hal-hal semacam itu kadang ora terpikirkan sampai sedalam itu. Sedangkan Bu Us ini yang sudah usia tua, hal-hal yang semacam bukan 17 ya tahu. Oh, seperti apa sedihnya. Nah, maka hal-hal yang seperti itu ayo kita jaga bersama. Apalagi di bulan puasa ini, menahan untuk tidak sufok, menahan untuk tidak seperti itu. Gitu. Oke, Mbak Vita. Okay. Kalau ngaji bahasanya jangan aku dapat ini enggak gitu. Bagaimana teman-teman kita bisa rutinkan ngaji ya? Masin mbok dipamerno nek wis oleh 10 juz terus arep opo? Sing gak ipiakan Terus diolah dalam hati kita. Hanya 1 ceklikan bahasa saya dapat 10 juz, tapi itu menyebabkan haba mansuro dalam perbuatan kita seperti debu yang ditelan ombak, kan eman-eman. Itu loh, kontrolnya hati ini itulah yang dinamakan takwa itu tadi. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan murka Allah apa enggak ya? Ada stop up-nya, ada kendalinya kita sebelum kita melakukan. Seperti enggak selonong boy ya seperti itu. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Gimana Yunda Vita? Sampun Sada TV. Semoga ke depan kita semua bisa lebih menata niat ya Bu. Selama kita agendakan bisa, tapi kalau tidak diagendakan tidak bisa. Gitu loh. Ya. Nah, ini karena tidak rujakan seperti di RT tadi ya, kita di organisasi ya. Itu saya ini ya. Ini judulnya itu saya sebenarnya menggantikan Ustazah Vita, Bu. Menggantikan Vita yang itu. Ya, untuk sekarang dimaafkan, nanti berikutnya tidak boleh begitu, gitu kan ya? Oke, mohon maaf. Baiklah Yunda semua, barangkali itu tadi awal dari Yunda Vita, curhatannya Yunda Vita sekaligus bertanya. Barangkali untuk yang lainnya. Saya Mbak Tiwi. Oh nggih, monggo Ibu Ketua. Jadi berawal dari Yunda Vita yang curhat, kayaknya saya juga butuh curhat. Enggak apa-apa, ini saling curhat, enggak apa-apa. Curhat yang mencari solusi, ya kan ya? Curhat yang mencari solusi. Jadi mungkin yang saya tanyakan ini nanti berhubungan dengan pelajaran fikih, mungkin dulu kelas SD atau MTS saya lupa, terkait mandi besar atau kebiasaan kita yang tadi sempat Bu Us singgung. Kalau mandi besar berhubungan mandi besar dari haid itu harus sebelum imsakiyah atau subuh. Kalau mandi besar sesudah berhubungan itu bisa setelah subuh, atau pun tidak, namanya manusia sebenarnya sudah kita niatkan mau junub sebelum subuh, tapi terkadang kan keringan enggak bangun, kadang kan haid itu sudah 6 hari, oh nanti aku waktunya mandi jam 3 atau jam 12 atau jam 1, ternyata kebablasan. Sedangkan aturannya kalau haid itu harus sebelum subuh. Bagaimana kalau seperti ini? Namanya lupa atau ketiduran. Begitupun juga dengan yang berhubungan badan tadi. Sebenarnya saya ini cuma ngecas keingatan saya dulu, benar po enggak, saya lupa ingat. Dan sebenarnya ini sudah kita terapkan sehari-hari terkait mandi ini tadi.
Kemudian ini kalau ngomong kebiasaan, sebenarnya saya itu selalu galau dengan masa haid. Masa haid kan biasanya bulan-bulan biasanya misalnya saya kan pasti 5 hari sudah bersih. Tapi di saat bulan Ramadan ini saya jadi galau. Apa benar saya 5 hari ini bersih? Terkadang saya berpatokan, oh biasanya saya 5 hari bersih, jadi hari kelima, hari ke-6 ini saya sudah harus bersuci dan puasa. Nah, di situ pernah satu Ramadan saya ambil kesimpulan seperti itu. Akhirnya sore hari atau mungkin siang tiba-tiba masih ada coklat. Bagaimana dengan puasa saya ini? Kemudian pernah juga satu Ramadan saya ambil keputusan gini. Pokoknya hari ke-6 saya niat puasa, saya akan puasa. Tapi kalau memang di sore nanti saya ragu walaupun nggak keluar coklat, nanti akan saya masukkan kodokan saya di akhir Ramadan. Jadi intinya itu hari ke-6 saya sudah puasa, tapi karena hati saya ini ragu karena terkadang masih ada coklat, akhirnya saya putuskan sendiri daripada saya ragu, mending saya tambah kodok saya 1 hari lagi untuk mengganti keraguan saya tadi. Bagaimana dengan saya kebiasaan saya yang seperti ini? Jadi saya itu melakukan 2 karena saya yakin 5 hari itu sudah bersih, saya puasa. Itu yakin di pagi hari. Tapi terkadang sore hari itu jadi ragu karena ada coklat. Ataupun tidak ada coklat itu saya juga masih ragu. Apa benar ini saya sudah sah puasanya? Akhirnya saya memutuskan tak kodok daripada saya ngodoknya kurang, lebih baik saya ngodok lebih. Nah, dengan pilihan atau keputusan saya seperti ini, gimana Bu Us? Matur suwun. Karena pertanyaannya banyak, tadi tak jawab sing terakhir dulu. Keraguan-raguan itu memang bagian dari job desk-nya setan, kan begitu ya? Bagaimana kita itu. Jadi yang kita lakukan apa yang kita yakini saja. Jadi masalah menstruasi itu kan masing-masing orang berbeda ya. Ada yang 7 hari, ada yang 9 hari. Makanya Rasulullah menyampaikan istihadhah itu adalah di luar kebiasaan itu. Kalau yang biasa menstruasinya 9 hari, kemudian apa ini namanya sampai 13 hari dan sebagainya, ya kemungkinan besar istihadhah. Yang kebiasaannya itu sampai 12 hari ya tidak. Nah, jadi begini, saya gabungkan tadi, untuk mandi bersuci haid itu sebelum subuh, dan kemudian itu kok saya kira enggak ya, sama-sama. Artinya junub atau kita dalam keadaan tidak suci itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita itu ikhtiaton. Ikhtiaton itu hati-hati. Kan gitu ya. Jadi bahasanya awake dhewe masak sahur itu cekak kepet ya atus dhisik mandi ini yang haid maksud saya. Karena apa? Kalau kita haid itu tolong putaran waktunya harus hati-hati. Kalau yang awalnya itu meninggalkan sholat isya, pada berikutnya jangan sampai meninggalkan sholat isya. Artinya sing gelek-gelek nyongu iie, apa ya bahasa saya itu ii kalau ke anak-anak itu. Jadi kalau sudah maghrib gitu kira-kira wis putih tayo, wis ini tayo. Dan isya itu kan waktunya lama. Kan tidak sekedar orang pulang dari masjid itu kemudian kita hilang sholat isyanya, kan enggak. Bisa juga kita bangun jam 11, setengah 12, oh ternyata wis putih. Ya ojo wedi kademen, silakan untuk mandi besar dan kemudian sholat isya dan tarawih kalau di Ramadan ya, kalau tidak Ramadan ya silakan sholat isya di tengah malam itu. Wis menesu subuh, enggak boleh, itu berarti kita dengan sengaja meninggalkan sholat isya. Seperti itu. Jadi ini hati-hati. Ini banyak saya temukan di anak-anak SMA itu. Sudah saya kok 11 hari. Kamu kok dari kemarin? Iya Bu, saya belum mandi besar Bu. Loh, Bang sudah bersih kok. Jadi bukan patokannya, bukan kita mandi besarnya itu, tapi sudah tidak ada darah haid yang keluar itu. Nah, kalau coklat itu biasanya sisa dari jalannya itu. Jadi bukan darah haid tetapi sisa. Seringkali kalau kita setelah selesai haid itu kan kemudian ada keluar darah putih agak banyak, apa ya, bukan darah putih ya, wadi gitu ya, tetapi ada coklatnya gitu. Itu bukan darah haid. Nah, seperti itu. Hanya sisa lewatannya itu tadi. Maka
bukan menjadi syariat, tetapi lebih baik ikhtiaton untuk mandi besar itu jauh sebelum subuh. Tapi seandainya subuh baru, itu tidak membatalkan puasa, masih boleh untuk melanjutkan puasa. Begitu juga setelah hubungan suami istri, seperti itu. Ada yang belum saya jawab tadi? Halo? Terkait saya memutuskan diri untuk mengkodok, menambahi kodok saya tadi. Itu jangan dimodifikasi sendiri. Kalau yakin itu sudah bersih, sudah ini ya silakan untuk itu berarti terhitung puasa. Tapi kalau yakin itu belum, itu silakan berarti zaman kan tidak minum, tapi itu dikonotasikan tidak puasa kan begitu ya? Iya. Karena Allahumma arinal haqqo itu kan begitu ya. Supaya yang hak dan yang batil itu jelas. Kita tidak, oh aku ki prosoku ki, contoh sudah jelang maghrib kemudian wis tak terus naik habis gak apa-apa, nggak boleh. Kalau memang kurang 5 menit men, ya silakan untuk menggugurkan puasanya dengan minum seteguk air. Kan seperti itu. Jadi intinya yang penting saya dari awal niat puasa tadi itu sudah yakin kalau saya bersih ya Bu Us, karena memang biasanya cuma 5 hari. Cuma kok nanti di siang apa sore kok ternyata coklat, jadi saya tetap harus meyakinkan bahwa hari ini saya ya puasa. Ya, tapi kalau memang keluar darah lagi ya, oh ya berarti sampean batal jadi gitu loh, bukan menganukan, tetapi batal yakin bahwa ini haidku si ono buntute kan seperti. Nah, itu soalnya kan entah ini yang pernah ngomong itu dari medis atau dari ilmu fikih, katanya haid itu dikatakan bersih kalau benar-benar kita tes dengan tisu dan itu warnanya putih. Kalau warnanya masih coklat, katanya belum bersih. Kan seperti itu. Hadis itu, hadis Mbak, ya, hadis, ya. Makanya kemudian terus dipadukan. Kalau sudah waktunya misalnya sudah seminggu dan kemudian ada itu tidak menutup kemungkinan jalannya itu tadi loh kan bukan darah bior ya, tetapi itu tadi ada apa ya wadi ya, ada wadi yang menyertai itu. Ya mana yang sama yakini yang kebiasaannya bagaimana? Tidak ada batasan, tapi kita kebiasaannya gitu. Tapi yang banyak rawan itu adalah penundaan mandi besar. Wis jam 11 wis gak wis besok sak subuh pisan naik gak kroso nek isaknya ditinggal. Ya, jadi akhirnya karena saya berpatokan dengan yang kalau masih coklat belum bersih itu kadang ini di luar Ramadan ya, misalnya subuh kan saya sudah mandi besar, sudah sholat subuh. Terkadang pulang sekolah jam 1 gitu dilihat masih ada sedikit coklat, saya mandi besar lagi. Jadi kadang itu karena sudah saya yakini, ya saya tadi sudah 5 hari kan, sudah saya yakini saya bersih sejak subuh kan sudah mandi. Habis itu mau duhur itu ada coklat lagi, akhirnya saya mandi lagi untuk meyakinkan, untuk lebih yakin gitu loh. Coklat itu kan ada coklat yang hanya menyertai darah putih, ada yang memang coklatnya sing masih gelap ya Mbak ya. Kalau coklatnya masih gelap ya itu berarti masih ada yang tertinggal kan seperti itu. Nggih, darah haid seperti itu. Nggih. Oke. Yang wadi itu ciri-cirinya gimana Bunda? Yang darah wadi tadi. Oh ya, nah. Cirinya bagaimana? Ini kan itu sudah bisa dikatakan. Iya, yang jelas ya, kalau maaf kita perempuan itu kan ada pelumasnya. Maaf bahasanya ya. Alat vital kita itu kan ada pelumasnya. Maka apa yang keluar dari alat vital kita itu najis. Makanya saya setuju ada ventilator. Ya, saya tidak pernah pakai itu soalnya. Ada ventilator itu adalah dalam rangka kehati-hatian manakala kita kalau mau sholat itu istinja dulu, cawi dengan ventilatornya diganti gitu ya. Kalau celana diganti itu kan tidak semua ini, tetapi intinya kalau manakala kita mau sholat, ada madhi dan ada wadi. Ya, jadi kalau boleh saya definisikan, kalau madhi adalah cairan bening bergetah seperti lendir, keluar akibat nafsu syahwat itu madhi.
Madhi, awake dhewe kangen bojo misalnya ndelok bojo, terus ada terbaringin sahabat, terus kemudian kita mengeluarkan, itu namanya madhi. Tetapi kalau wadhi itu pelumasnya yang lebih kayak lem uhu lah, kayak lem uhu yang itu menjadi pelumas dari alat vital kita. Itu kalau sholat itu silakan dibersihkan, istinja dulu. Tapi kalau pada saat kita sudah takbir, kemudian pas rukuk jengking gini terasa, itu tidak membatalkan sholat, dimaafkan. Tetapi kalau mau sholat, jangan asal misalnya ada pelatihan NA begitu ya, di mana wis mari ngono wudu sudah enggak pakai istinja lagi, itu yang biasanya para wanita itu di situ. Padahal itu najis. G. Berarti madhi maupun wadi itu najis nggih Bu? Harus istinja dulu sebelum kita berwudu dan sholat. Iya. Wadi ada madhi. Kalau madhi dibarengi dengan ada sahwatnya, tetapi kalau wadi itu hanya pelumas dari makanya keduanya sama ya, harus kita istinja dulu sebelum berwudu dan sholat. Iya, sama-sama. Bagaimana Yunda Iva? Yunda Iva, sudah cukup apa yang disampaikan Bu Us? Cukup, Mbak Tiwi. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya? Saya Mbak Tiwi. Saya ini Mbak Yunda Salis. Silakan, Yunda Salis. Assalamualaikum Bu Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh si kecil itu, ya Allah. Iya, sambil ngomong Bu Us. Ya betul, itulah ibu muda ya. Oke, Bu Us. Kok kelihatan masih pucat Bu Us? Masih pucat. Ya, betul. Tapi semangat, nggih. Amin. Alhamdulillah. Ini Bu Us tadi kan sudah disinggung masalah mandi besar, tapi yang ingin saya tanyakan lagi itu caranya sekarang Bu Us. Mungkin selama ini saya mandi besarnya itu ada yang salah atau keliru gitu Bu Us. Mohon diluruskan caranya mandi besar yang sesuai dengan syariat Islam. Itu aja. Ya, betul. Terima kasih sekali. Kita tidak perlu malu atau apa, tidak ada salah. Mumpung kita itu di bulan Ramadan ya. Ramadan itu adalah meningkatkan hal-hal yang kurang baik menjadi baik, hal yang baik menjadi lebih baik. Termasuk dari pertanyaannya Mbak Salis, jadinya lebih saya tambahkan lagi materi saya. Kalau di bulan Ramadan itu perempuan tidak diperbolehkan puasa karena haid, bukan berarti menutup pintu untuk bertakarub kepada Allah. Masih banyak celah, ada sodako, ada mengkaji ilmu-ilmu agama seperti sekarang ini. Jadi bahasanya nempui, silakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya dikuatin gitu ya, sebagai penyeimbang dari sholat yang kita tinggalkan, dan itu memang kodrati. Nah, Mbak Salis, untuk mandi besar, saya sering kali menemukan, kalau secara tidak langsung itu bicara dengan ibu-ibu Aisyah, kalau ada di wilayah itu kan dari berbagai macam daerah, itu kadang yang ngiris wis anak putu, tetapi sholat loh iya ta. Nah, itu buku tarjahe piye, tetapi tidak ada salah kan kalau kita kan. Jadi kalau boleh saya iramakan ya supaya gampang, mandi besar itu niat, kemudian cuci tangan, ya. Jadi nanti tinggal urutannya ada berapa? Niat, cuci tangan, istinja, cuci tangan kembali, berwudu sebatas telinga stop, mengguyur kepala 3 kali, membasuh badan sebelah kanan, membasuh badan sebelah kiri, terakhir kaki kanan dan kaki kiri. Tidak ada wudhu sesudahnya,
bukan wudhu dilanjutkan dengan mandi, bukan mandi diakhiri dengan wudhu, tetapi yang namanya mandi besar itu sudah satu perbuatan ya, satu ini antara wudhu dengan mandi sudah dikemas jadi satu. Jadi kalau boleh saya ini kan niat itu Bismillahirrahmanirrahim itu niat ya, niat cuci tangan. Kalau mau istinja kita cuci tangan dulu. Kalau Rasulullah sampai digosok di batunya, itu menunjukkan kita tidak harus cari batu, cukup dengan bagaimana sabun cuci yang kita yakini untuk membersihkan. Tetapi urutannya itu tangan yang mau kita pakai untuk istinja itu betul-betul sudah bersih. Niat cuci tangan, istinja, cuci tangan kembali. Setelah istinja kita cuci tangan kembali. Kemudian berwudu seperti biasa, ada tangan, ada kumur, ada muka, ada kepala, ada telinga, stop, enggak pakai kaki. Setelah itu dilanjutkan untuk mengguyur kepala sampai terkena kulit kepala bagi yang menstruasi, bagi yang mandi besar haid. Tetapi kalau untuk setelah kumpul suami istri itu cukup dengan 3 kali cawuan ya, 1, 2, 3, tetapi tetap air yang kita guyurkan itu bisa menyentuh kepala meskipun tidak semuanya. Tetapi yang tadi yang pertama itu seperti wudhu biasa. Dan terakhir sampai di telinga, kemudian badan, membersihkan badan sebelah kanan dulu, jangan lupa sampai ke teaknya juga, jangan sampai kelewatan, dan setelah itu diakhiri kaki kanan dan kaki kiri. Itu kesempurnaan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, dan itu sudah dituangkan di Himpunan Putusan Tarjih. Bagaimana kalau wudhu dulu Bu, setelah silahkan berbagai macam varian, tetapi yang menurut aturan Rasulullah seperti itu. Jadi yang banyak ditanyakan, sebelum kita masuk pada Bismillahirrahmanirrahim, silakan mau gosok gigi, mau manikur, mau pedikur, mau lulur, mau apa, monggo. Mau cawi yang seperti apa bersihnya monggo, tetapi masih belum masuk di urutan kaifiat mandi besar. Tetapi kalau kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, sudah memantapkan diri ini adalah memulai mandi besar, maka tidak boleh tengah-tengah terus kemudian diselingi dengan sikatan, diselingi dengan manikur, pedikur atau luluran. Jangan, itu bisa diselesaikan sebelum prosesi mandi besar. Berarti kesimpulannya kita mandi biasa dulu ya Bu ya? Iya, silahkan mandi biasa. Masuk ke mandi janabahnya. Iya, ya. Kalau sudah masuk mandi janabah, kalau sudah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak boleh diselingi dengan proses yang lainnya tadi itu bahasa saya. Manikur, pedikur silakan diselesaikan sebelum proses mandi besar. Seperti itu. Yeah. Bagaimana Yunda Salis? Alhamdulillah Mbak Ti sudah jelas. Tadi kan yang disampaikan Gus, meskipun kalau mandi besar setelah berhubungan kan berarti kita boleh kan Gus ya, tidak seperti kalau habis haid ya Gus ya. Iya. Jadi kepalanya tidak harus basah semua, tidak harus, tapi 3 kali cawuan itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat di Himpunan Putusan Tarjih. Saya yakin NA sudah wajib punya semua. Nanti saya kirimi yang hasil Munas Tarjih yang ini ya, yang kemarin di UMG itu ya, itu menjadi kajian ya, seperti itu. Sangat Gus. Sami-sami. Itu. Dan itu juga maaf itu juga perlu disampaikan kepada para suami. Siapa tahu suami itu masih belum seperti itu, atau gak ketelikuran mulai biyen sak pikir wis podo apike, podo ruwe, podo benere, ternyata itu tidak pernah ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, kenapa tidak kalau kita menyampaikan untuk menyempurnakan. Bu Us, matur suwun Bu Us. Berarti sama nggih antara laki dan perempuan nggih Bu Us? Sama Bu. Sama dengan laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Iya, tinggal sama. Rambutnya lebih panjang, lebih pendek gitu aja nggih. Ya, kalau rambutnya, makanya itu apa? Ya. Kalau untuk haid
Kalau untuk haid memang rambutnya panjang harus dibuka, harus diurai, harus keramas betul. Tetapi kalau hubungan suami istri, rambut gelungan tidak harus dibuka, cukup di bun-bunan ini apa ya, yang di tengah itu 3 kali itu dengan diosok-osok melambai awak dhewe ya, seperti itu. Oke. Jadi menjadi aurat, maaf ya. Kalau sekarang kan belum, tidak begitu budaya ya. Ada suami istri mari hubungan terus kemudian keramas terus berjemur di depan. Nah, itu sebetulnya bagian dari kurang etis ya, etika di dalam itu tidak benar seperti itu. Koyoke mari kumpul mbek bojo di kibar-kibarno, diproklamirkan seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Us. Ini masih lanjut Bu Us. Ada yang raise hand ini. Wah, ini ketua departemennya ini. Ini yang menyebabkan Bu Us sehat kok. Ya. Oke, insya Allah. Bismillah. Selalu sehat Bu Us. Amin, amin, amin. Silakan Yunda Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Us, sebelumnya matur suwun sampun berkenan rawuh di acara kami. Moga-moga sehat selalu Bu Us. Amin, 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 amin. Langsung saja saya ingin bertanya ini Bu Us terkait yang ada di dalam buku. Itu kan di situ dituliskan bahwasanya ketika Ramadan itu kita harus menyempurnakan amalan ibadah sunnah. Lah termasuk sholat dan yang lain-lainnya. Yang saya tanyakan ini begini Bu Us. Di dalam Ramadan itu kan ada yang namanya sholat taraweh. Lah, boleh enggak kalau kita di malam harinya, katakanlah kita sudah sholat taraweh, di malam harinya kita ingin melaksanakan tahajud. Karena sepengetahuan saya, sholat taraweh itu sholat malam beda dengan sholat tahajud. Lah, yang saya tanyakan itu tadi, ketika kita ingin melakukan sholat tahajud, namun ketika kita juga sudah sholat taraweh, bolehkah kita meneruskan sholat malam kita ketika kita sudah sholat taraweh? Nyambung Mbak Bu Us. Oke, terima kasih. Ya. Tersuun. Banyak pertanyaan ini. Kalau saya menggunakan istilah yang umum itu adalah qiyamul lail, ya kan ya. Qiyamul lail itu bangun malam untuk melaksanakan sholat. Nek wayahe Ramadan dijenengi taraweh, ya, dengan berjamaah seperti itu. Rasulullah selama hidupnya untuk melaksanakan qiyamul lail, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ada yang ditambah 2 rakaat, itu ada sholat iftitah gitu ya, sehingga 13 rakaat. Maka pada prinsipnya antara tahajud, apa tadi yang beda? Tahajud sama qiyamul lail. Sama. Tahajud dengan qiyamul lail itu sama-sama bangun malamnya. Kan begitu ya. Dan kemudian ada istilah lagi dengan sholat witir. Sholat witir itu bukan berarti yang 3 rakaat terakhir itu saja. Tetapi dari semua rakaat 11 rakaat itu, istilah lain itu adalah sholat witir. Maka ada hadis Rasulullah tidak pernah sholat witir 2 kali. Lah seperti yang ditanyakan Mbak Iit itu, ada sholat tahajud, ada taraweh. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau lebih khusyuk misalnya gitu ya, di mana di masjid itu secara reguler, misalnya dianggap kurang khusyuk, silakan disisakan waktunya untuk kemudian dilanjutkan di rumah. Melanjutkan di rumah itu gak kok terus sambil masak kemudian aku mau durung witir Allah Akbar, itu eman-eman gitu loh. Kalau diniatkan untuk memisahkan ada rakaat yang disisakan, itu adalah menyempurnakan menjadi 11 rakaat itu, dan kemudian usahakan jauh lebih khusyuk, lebih tumakninah dari yang sudah dikerjakan di masjid. Apakah tidak ada sholat lain? Boleh ada. Sholat fajar itu bukan sholat yang apa ya, yang sebelum subuh, bukan, tetapi qobliyah subuh itu namanya sholat fajar. Itu adalah sholat muakkad
tetapi yang istimewa seperti itu. Bahkan Rasulullah kalau sampai misalnya pernah kesiangan, tidak sempat untuk sholat, misalnya kita datang ke masjid, moro-moro datang di masjid sudah Allahu Akbar, kan begitu, kita belum sholat sunnah qobliyah, maka dikodok itu maksudnya diijoli, nanti bagaimana sholat duha itu diperbanyak sebagai gantinya sholat sebelum subuh. Seperti itu. Berarti gini Bu, misal kita sudah taraweh, terus 11 rakaat. Yes, tapi kita tidak ikut witir. Oh ya, kita ikut witir. Kemudian kita lanjutkan sholat malam di rumah. Apakah kita rakaat lagi? Nah, itu yang saya tanyakan. Apakah kita misal minimal nambah 2 rakaat lalu witir, ataukah cukup witir aja gitu Bu? Yang sudah dilakukan di masjid berapa? 4 rakaat. 4 rakaat. Iya. 8 ya, 8 kan 11. 4 rakaat, 8, 4 rakaat. Itu sebentar, Mas. 8 rakaat sholatnya di masjid. Lalu ya, sholatnya di masjid tarawih. Sholat enggak ikut malamnya. Enggak ikut sholat witir. Ya, menyempurnakan dengan sholat witir itu saja. Oh, berarti bangun tidur, semisal kita mau sahur, berarti kita menyempurnakan dengan sholat witir di rakaat itu tadi. Enggak perlu nambah sholat beberapa rakaat lagi. Enggak. Itu tadi Rasulullah tidak pernah melebihi dari 11 rakaat. Ada ada sholat sunnah syukrul wudhu. Ada. Nanti saya kirimi ya hasil itu ya. Jadi setiap kita selesai wudhu itu boleh sholat sunnah 2 rakaat kalau mau memperbanyak itu. Jadi sebetulnya mohon maaf kita itu sing api itu kan istiqomah ya. Stabil kan gitu ya. Bagaimana kita menguatkan sholat qobliyah ba'diyah secara rutin, dan kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat syukrul wudhu, itu sudah luar biasa. Maka tarawih itu tadi qiyamul Ramadan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, itu bukan hanya sekedar yang tarawih di masjid itu, tapi yang lanjutan di rumah itu menjadi satu paket dengan man qoma Ramadhana. Atau tidak sholat tarawih di masjid, kemudian kita bangun untuk bacaan lebih kuat, misalnya lebih khusyuk, lebih ini lagi, itu juga masuk dalam man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Us atas penjelasannya. Sama-sama. Tadi diganggu sekecil sebentar. Terima kasih Yunda Iit. Bu Us, misalnya kalau ingin sholat malam di rumah gitu ya, berarti kita yang di masjid itu dikurangi rokaatnya atau tidak perlu sholat di masjid taraweh gitu ya, enggak ya Bu ya? Tinggal pilih salah satu gitu atau bagaimana? Iya. Kalau semuanya tidak, kalau ngambil sholat di rumah semua, terus sing memakmurkan masjid sopo, sing meramaikan masjid sopo, kan begitu ya. Tetapi kita tahu, maaf, kalau kita itu ke masjid kemudian terus dengan segala cawut mawutnya, misalnya ada yang tidak terkondisi begitu, kemudian atau maaf pas imamnya itu mocone kok rasane koyo, kan enggak semua masjid itu punya imam yang bagus gitu ya. Kita merasa tidak khusyuk ya. Silakan ambil langkah untuk sholat di rumah sendiri. Tetapi pada prinsipnya kita ya sholat jamaah di masjid. Seperti itu. Ya. Halo. Terima kasih Bu Us. Okay. Berapa ya? Tiwi? Halo Yunda TV. Sepertinya terkendala sinyal ya Yunda TV ya. Ini sementara saya ambil alih. Masih ada ini. Alhamdulillah. Yunda TV sudah lancarkah sinyalnya? Belum ya sepertinya. Baik teman-teman, mungkin ada yang masih ingin sharing lagi dengan Bu Uswatun? Saya Bu. Oke, Mbak Khofsa. Ada Yunda Khofsa.
Setelah Yunda Hofsa nanti Yunda Afi. Yang ingin sharing monggo untuk videonya bisa di-on-kan. Monggo Yunda Hofsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Us. Ibu, ada satu yang ingin kami tanyakan. Sudah beberapa tahun ini ibu saya sakit dan pikun, Bu. Sudah tidak bisa melaksanakan puasa. Ya, Mbak Hafsa. Stroke atau bagaimana? Sudah Bu, ya stroke. Sudah tidak bisa bergerak, Bu. Sudah kalau tidak telentang saja. Itu untuk membayar fidyah, ukuran fidyah untuk kita harus membayar untuk satu orang, Bu, yang memberi makan satu orang. Ukuran fidyah itu berapa, Bu? Karena dulu selama ini yang saya lakukan, satu hari itu saya ganti dengan 1 liter beras. Namun karena pada saat ini dari pihak Lazismu ada program membayar fidyah itu boleh dalam bentuk uang, yaitu 10.000. Kami minta pencerahan Bu sebenarnya membayar fidyah itu berapa, Ibu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sabar, dampingi Ibu, dan itu sebetulnya terkait dengan materi marhaban ya Ramadan itu kalau Mbak Hofsa menyampaikan untuk mendampingi Ibu yang lagi gerah gitu ya, maka saya jadi teringat ada hadis yang menyampaikan Rasulullah waktu naik ke mimbar tangga pertama melangkah, beliau mengucapkan amin. Berikut tangga kedua, amin. Sampai ketiga, amin. Para sahabat setelah mendengarkan khutbahnya Rasulullah dan setelah diimami sholat selesai, maka penasaran para sahabatnya. Ya Rasulullah, kalau boleh tanya, maaf saya jadi kepo. Ada apa ya Rasulullah? Penjenengan tadi kok amin. Amin, amin. Oh ya, ketahuilah tadi itu ada malaikat Jibril yang datang kepada saya yang menyampaikan kecewa dan rugi besar bagi orang yang pertama menemui bulan Ramadan tetapi puasanya tidak mampu menghapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya posone tidak poso yang berkualitas. Naudzubillah, rugi banget kata malaikat. Maka Nabi bilang amin. Yang kedua, amin yang kedua apa? Rugi besar bagi orang yang punya orang tua yang masih ketumbon orang tua, tapi kehadiran orang tua itu menyebabkan tidak menghantarkannya orang itu ke surga. Artinya kita itu ada orang tua tetapi gak sabar untuk merawat. Gak sabar, ada yang diuji dengan sakit yang harus merawat begitu. Ada yang sehat tapi cerewetnya Masya Allah, kepo banget. Sing ngurusi bojone awake dhewe, sing ngomentari bojomu ngene, sing anu ngene, entah itu dari mertua ataupun dari orang tua sendiri. Amin yang ketiga, Jibril menyampaikan rugi besar bagi orang yang manakala sholawat dikumandangkan kepadamu, kemudian orang itu tidak bersolawat. Jadi kita itu jangan sampai keliru. Di Muhammadiyah itu tidak boleh baca sholawat Allahumma sholli alaih. Bukan itu. Yang tidak boleh itu suara keras Allahumma sholli alaih. Yang boleh Allahumma sholli alaih. Jadi kalau ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bergumam Allahumma sholli alaih sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah. Nah, itu jadi mudah-mudahan Mbak Hafsah sabar
niatkan itu adalah dalam rangka mematuhi perintah-Mu ya Allah, tunduk patuh untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dengan diuji. Ada juga yang aku ibuku gak lolos sehat tapi cerewet. Nah itu juga sangat nyaris untuk menghindarkan diri kita dari surganya Allah. Nah, untuk batasan fidyah itu tadi adalah seukuran lumrai menungso mangan. Apa ya? Jadi ukuran standar. Jangan aku standarnya yo ada ayam panggang, ya bukan begitu, standar lah. Kalau sekarang ini misalnya makan nasi itu 10.000 wis layak, ya nggak apa-apa, itu dianggap standar itu. Seperti itu. Jadi intinya kita menggantikan makannya orang sing sak layaknya gitu loh, apa ya? Jadi layak itu juga jangan diartikan yang dengan tempe tok 3.000 ya oleh, ya nggak boleh. Kita jangan, sudah diberi rukhsah oleh Allah, jangan malah didaya gunakan, dimodifikasi, dan juga jangan terlalu diinikan bahwa nasi itu harus seharga kalau di GKB 20.000 ya enggak lah, yang standar kalau menurut saya antara 10.000 sampai 15.000 itu sudah layak, seperti itu. Dan jangan nunggu sampai 1 bulan ya Mbak Hafsah ya. Kalau bisa dalam 1 minggu itu diselesaikan, 1 minggu diselesaikan supaya tidak nandon banyak-banyak seperti itu. Oke. Oke, kalau diberikan dalam bentuk uang enggak apa-apa Ibu? Enggak apa-apa. Tapi konotasinya disampaikan ini adalah bayar fidyah, disampaikan, diakatkan ya, diakatkan. Jadi ada sodako itu kan macam-macam. Alhamdulillah kemarin nyari sepeda motor. Nah ini fidyah. Jadi diakatkan, ini adalah fidyahnya ibu yang misalnya dalam 1 minggu ini tidak berpuasa, ini fidyahnya. Diakatkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Hafsah, Yunda Hafsah. Sama ya. Pertanyaan saya juga sama. Jadi harus ada akad ya Bu ya. Ini dia atas nama ibu saya seperti itu. Meskipun bisa berupa makanan, jadi bisa berupa beras atau uang itu tadi. Ya. Biasanya kalau makanan jadi itu jangan-jangan orangnya sudah masak, sudah apa, nanti kan ya sia-sia. Atau kita menjadi gampang wis tak terane sak piring, pokoknya aku mangan iki. Ya jangan begitulah, istilahnya podo-podo ngergani hukumnya Allah itu tadi. Gitu. Berarti nominalnya tadi sekitar 10 sampai 15, lalu dibayarkan tiap minggu, berarti 15 dikali 7 hari gitu. Iya, gitu. Kalau misalnya kemampuannya nggak sampai segitu 10.000 ya gak apa-apa, kan begitu ya. Asal kita innamal a'malu binniyat, tidak memodifikasi piye carane gampang ngenteng. Itu aja loh. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Us. Semangat Yunda Hafsah. Bismillah, itu jadi ladang pahala kita kelak. Nah, ini Mbak Afi, ya Yunda Afi. Bagaimana Yunda Afi jadi bertanya? Mencari tadi Asian ya. Oke Yunda Afi silakan. Mic-nya belum dinyalakan Yunda. Silakan. Ya, sudah. Mic-nya sudah nyala. Mangga. Assalamualaikum Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu kan Bu Us, barangkali nanti pertanyaan saya ini sudah disampaikan tadi sama Bu Us karena saya masuknya telat. Ini anaknya lagi rewel. Udah ya. Ya. Enggak apa-apa. Bu Us, saya mau tanya. Yang pertama, ini kadang-kadang ketika saya sholat itu kemudian keluar keluar dari ngapunten dari vagina itu seperti kayak gelembung gitu Bos. Tapi ketika
saya selesai sholat, saya lihat itu tidak ada berupa cairan atau apapun. Ya. Nah, itu membatalkan sholat saya atau pripun, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering menjadi perdebatan itu, kebetulan saya kan orang kesehatan. Jadi ketika ada pasien yang berbeda golongan dengan kita itu kadang juga tanya, sebenarnya kalau orang yang sudah masuk proses melahirkan tetapi belum keluar darah atau hanya keluar darah sedikit-sedikit, misalkan kayak ketuban pecah dini gitu kan, biasanya belum keluar lendir dan darah, Bu Us. Atau yang datang itu pembukaan 1 misalkan, itu biasanya lendir dan darahnya masih sedikit sekali. Nah, apakah itu masih berkewajiban sholat atau mboten ya? Soalnya kalau misalkan mengikuti definisi darah nifas itu kan yang keluar setelah proses kelahiran bayi. Seperti itu. Matur suwun, Gus. Oke, terima kasih. Jadi gini Mbak Afi, yang pertama itu wong kentut kok dari depan kan gitu ya. Kentut kok dari depan, jadi kentut itu dari belakang, itu bisa juga, maaf, makanya kalau pas wudhu, kalau habis pipis itu, itu perlu kan gitu ya, supaya ada udara tekanan yang dari dalam itu bisa keluar. Dan itu bukan termasuk kentut, bukan termasuk kentut, tidak membatalkan, karena dari depan, gitu ya, karena dari bukan termasuk kentut yang membatalkan sholat. Nah, kemudian yang kedua tadi, rangkaian meskipun nifas itu darah setelah melahirkan. Tapi kalau cairan yang sebelum melahirkan, apa itu namanya? Wildah, apa ya? Halo? Iya. Enggak dengar, Mbak, suaranya. Nah, itu juga sudah tidak... Mic-nya, Mbak. Ya, ya. Jadi rangkaian ketuban yang sudah ada darahnya itu sudah tidak mewajibkan untuk sholat. Rangkaian dari proses melahirkan. Buka 2, buka 3, sudah ada lendir-lendir dan kemudian sudah ada darah sedikit-sedikit, itu sudah tidak mewajibkan untuk sholat. Begitu. Gitu Mbak Afi. Jadi pra sebelum melahirkan sudah termasuk karena masuk rangkaian gitu ya Bu ya? Iya, iya. Seperti itu. Yunda Afi selaku bidan ini. Ya, terima kasih Bu Us jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Yunda. Bagaimana ini Saudara Vita? Yunda Tiwi, ini tadi katanya ada yang raise hand satu lagi. Ini apa? Pak cari enggak? Tapi nama akunnya sepertinya mungkin sudah dijawab. Mungkin pertanyaannya sama gitu nggih. Oh, iya. Jadi sudah enggak raise hand lagi. Berarti sampun Ustazah Tiwi insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang disampaikan Bu Us dan dalam forum diskusi juga bisa mencerahkan kita semua, refleksi buat diri kita, terutama tentang ta'awun sosial. Dalam bulan Ramadan kali ini kita bisa tingkatkan kembali, apalagi jika masuk dalam program pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah, bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu di Aisyah. Tapi sasarannya yang tepat, dengan catatan sasarannya yang tepat, tidak ubyuk-ubyuk yang di tengah jalan bagi-bagi itu, tetapi cari betul-betul orang yang membutuhkan. Seperti saya ingat itu yang materi dengan sasaran yang tepat, target yang tepat. Saya teringat dengan ini Bu Us yang disampaikan almarhum Pak Najib
pada saat jadi pembicara di pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar ya, hari Jumat kapan hari itu. Terakhir itu. Tentang ini Bu Us. Ya. Tentang ini Bu Us, rentenir itu ya, untuk apa? Membantu orang-orang pedagang. Kan kebiasaan mereka ini untuk utang di rentenir. Mungkin kalau dari Aisyah bisa berkolaborasi dengan kami, itu akan tambah menguatkan, Bu. Mungkin seperti itu. Apakah dari Aisyah sampun gitu? Itu sebetulnya masuk di dakwah komunitas. Masuk di dakwah komunitas. Jadi kalau dakwah komunitas, mereka-mereka yang betul-betul terjerat rentenir, tapi harus pilih-pilih ya Mbak ya. Jangan sampai Bu Us itu duwe sepeda motor, cicilan kurang 10, terus joko maneh vario sehingga banyak utang. Bukan itu, tetapi yang betul-betul yang ghorim, yang betul-betul ghorim gitu kan ya. Kategorinya yang betul-betul ghorim itu kalau di Aisyah, di PDA yang lainnya itu ada dana untuk bagaimana mengentas orang itu disauri kabeh, kemudian ikut diutangi Aisyah tanpa bunga dan sebagainya, tapi kemudian masuk di dakwahnya Aisyah, melu di jamaahnya Aisyah. Itu yang berjalan begitu, yang sudah bagus itu di Lumajang seperti itu. Harapan kami bisa, kami anak-anaknya bisa diajak untuk agenda tersebut. Kalau di Gresik masih belum ketemu itu, atau masih belum cari tahu itu. Kalau dari NA ada menemukan itu, ya bisa kita komunikasikan dan kita bisa bersinergi begitu ya, sesuai dengan kekuatan Aisyah, dan tentu kita akan menggandeng Lazis karena itu min jumlati ghorim. Waktu yang diberikan juga ilmu yang diberikan kepada kami, semoga kami anak-anak Aisyah, anak-anak Muhammadiyah bisa lebih baik ke depannya dalam hal fikun nisa, juga dalam ta'awun sosial. Demikian dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan di dalamnya. Terima kasih atas waktu, kesempatan Yunda-Yunda semua. Semoga kita bisa diberi kesempatan Allah berjumpa kembali di agenda mendatang. Terima kasih banyak atas rawuhnya Bu Us. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan berjumpa kembali di kesempatan mendatang. Albiru manitaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ada Bu Ani, kok tidak ada suaranya ya Bu Ani ya? Ada Mbak Ian itu. Ya. Terima kasih Bu Us. Ayo foto dulu. Foto. Dari tadi tidak muncul Mbak Ani. Ayo. Saya jalan-jalan ini ya, pulang dari rapat PKK. Oh, Ibu PKK. Ibu PKK. Oh, dari PKK. Ibu PKK yang berjiwa NA. Ya, silakan difoto. 1, 2. Yang bertugas foto. Siapa Bapak? Ya, saya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oh, sudah. Ampun, ya. Sampai